Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pada pembacaan hadis yang ke-103 ya, halaman 129 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan fa'atalal qiyamah hatta hamamtu bi amrin su'in wa ma hamamtu bih qal hamamtu an ajlisa wa ada'ahu muttafaqun alaih." Pada suatu malam aku sholat bersama Rasulullah. Ini kata Ibnu Mas'ud ya. Beliau memperpanjang berdirinya sehingga aku berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ia ditanya, "Apa yang kamu niatkan itu?" Ibnu Mas'ud radhiyallahu menjawab, "Aku berniat hendak duduk saja dan meninggalkan beliau." Muttafaqun alaih. Karena berdirinya sholatnya panjang ya. Penjelasan kata sholat itu aku sholat, maksudnya aku sholat tahajud bersama Rasulullah. Ini dalil sholat sunnah boleh berjamaah ya. Hamamtu, aku berniat. Mutiara hadis, 1, menyalahi gerakan imam dianggap sebagai perbuatan yang buruk. 2, termasuk perbuatan yang baik, yaitu menanyakan sesuatu ucapan yang tidak jelas ya. Sekarang hadis yang ke-104 dari Anas ya, radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau bersabda, "Tatba'ul mayyita salasatun." Ya. Tatba'ul mayyita salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Fayarji'us nani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ini kata Rasulullah, mayit itu diikuti ke kuburannya oleh 3 hal. Oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Kemudian yang 2 kembali sedang yang 1 tetap tinggal. Keluarkan dari hartanya kembali sedangkan amalnya tetap tinggal bersama mayit itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Kelembutan Hati bab Sakaratul Maut, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam kitab Zuhud dan Kelembutan Hati. Cahayanya udah mulai harus bergeser ya. Penjelasan kata yatba'ul mayyitah, mengikuti mayit ya. Maksudnya mengantarkan mayit sampai ke kuburannya. Mutiara hadis, anjuran menyegerakan amalan yang senantiasa menyertai manusia, yaitu amal soleh, agar amal itu menjadi pendampingnya di dalam kubur ketika semua orang kembali dan meninggalkannya sendirian. Ini dari Rasulullah ya. Jadi Rasulullah mengatakan mayat orang meninggal itu diantar di kuburnya oleh 3 hal. Pertama oleh keluarganya, ngiringi itu ya, ngiringi, kemudian diiringi sampai kuburannya itu oleh hartanya ya. Mobilnya yang ngantarkan ya, yang ngantarkan dia itu ada mobilnya, ada motor milik si mayit itu yang sekarang dipakai oleh keluarganya untuk mengantarkan dia ke kuburan. Dan yang mengiringi mayit itu amal soleh mayit yang dia kerjakan selama dia masih hidup. Kata Rasulullah, yang 2 itu kembali, yang 2 kembali, keluarganya kembali.
ya kan? Dan hartanya kembali, mobilnya kembali. Yang tidak kembali itu yang akan menemani mayit sampai alam barzah. Selama di alam barzah entah berapa ratus juta tahun lagi itu adalah amal solehnya sendiri. Amal-amal baiknya, sedekahnya, infaknya, sholat-sholat wajibnya yang dilalaikan, sholat subuhnya yang kesiangan itu, sholat asarnya yang terlambat itu karena urusan dunia, sholat lohornya yang hilang, sholat maghribnya yang terlambat, sholat isyaknya yang berantakan. Itu yang akan menemani si mayit itu. Dan dia akan mengalami di dalam alam barzah itu nikmat kubur, siksa kubur karena pekerjaan mau soleh dan kemaksiatan yang dia lakukan sendiri. Gak ada yang menolong. Anak yang dicintai, yang dibela-bela tidak bisa menolong. Ya mungkin ada kiriman Fatihah, kiriman doa-doa anak soleh. Ya kalau anaknya mendoakan, anaknya sendiri sholatnya berantakan. Ya kalau didoakan sama suaminya. Kalau suaminya berantakan gimana? Ya doakan anak. Jangan mengharap kiriman doa. Sekarang masih hidup. Perbaiki dengan radikal. Sholat dirapikan, ya kan? Sholatnya dirapikan. Begitu azan, langsung semua urusan dunia ditinggalkan. Ya, dunia itu penuh dengan tipuan. Misalnya rapat berkali-kali, enggak juga jadi orang soleh. Waktu sholat aja. Oh sedekah itu jangan jadi orang pelit ya. Jangan ditahan uang itu. Keluarkan aja. Karena untuk menyelamatkan diri kita sendiri, ittaqun nar walau bisyikkin tamrah. Jaga dirimu sendiri dari bahaya api neraka itu. Dengan meskipun dengan sedekah sepotong kurma, dengan sebuah salak, dengan sepotong ya ngasih cabai gitu misalnya, ngasih bawang merah, ya enggak. Semoga bisa dikembangkan contoh-contohnya itu.